Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hari A, Sarjana Pendidikan, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Pakong 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang modul ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2, bab 1 tentang Ayo Belajar Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada subbab ini yaitu ada dua. Yang pertama, setelah belajar subbab ini, peserta didik dapat membaca surat An-Nas dengan tartil, dan yang kedua, bisa menghafal surat An-Nas dengan lancar. Sebelum Bapak menyampaikan materinya, kita membaca doa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku, siapa yang sudah bisa hafal surat An-Nas? Atau siapa yang sudah bisa baca surat An-Nas? Dan apa surat An-Nas itu? Anak-anakku yang hebat, surat An-Nas itu merupakan surah ke-114 dalam Al-Quran. Artinya surat An-Nas itu merupakan urutan terakhir dalam Al-Quran, karena jumlah keseluruhan Al-Quran itu terdiri dari 114 surah. Dan surat An-Nas itu merupakan surat yang ke-114. An-Nas memiliki arti manusia, dan surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Termasuk surat Madaniyah. Dikatakan surat Madaniyah karena surat An-Nas itu diturunkan Allah ketika Nabi Muhammad hijrah atau berada di kota Madinah. Itu tentang surat An-Nas. Setelah kalian tahu tentang surat An-Nas, tentunya kita harus mengerti juga tentang pahala orang-orang yang membaca Al-Quran. Bagaimana cara kita menjadi manusia yang cinta Al-Quran? Tentunya pertama harus dimulai dari keinginan kita bahwa Al-Quran itu merupakan kalam Allah, firman Allah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu harus kita baca. Karena kata Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat atau pertolongan kepada pembacanya. Dan untuk kalian bisa membaca Al-Quran, tentunya kita harus membaca perlahan-lahan, membaca diulang-ulang, sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Namun sebelum kalian membaca Al-Quran, maka kita harus mulai dengan membaca ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Setelah kalian membaca ta'awud, maka dilanjutkan dengan membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita lanjutkan pada surat yang kalian baca. Setelah kalian membaca surat, di akhir suratnya itu gitu ya, tutup dengan pembacaan tasdik, yaitu Shadaqallahul Azim. Anak-anakku, untuk merangsang kita bisa menjadi orang yang fasih dalam membaca Al-Quran, marilah kita membaca surat An-Nas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bagaimana, senang apa enggak kita setelah baca Al-Quran? Senang apa tidak? Tentunya kita senang membaca Al-Quran karena Al-Quran itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan fasih, tentunya kita harus punya keinginan untuk menjadi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Terutama kita bisa hafal surat An-Nas. Bagaimana cara kita bisa menghafalkan surat An-Nas dengan cepat? Tentunya yang pertama, kita harus menghafalkan ayat per ayat secara perlahan. Artinya kita tidak menghafalkan Al-Quran secara sekaligus. Akan tetapi mulailah dari ayat pertama, fasih ayat pertama, pindah ke ayat kedua. Di ayat kedua sudah bisa pindah ke ayat ketiga, dan seterusnya sampai pada ayat terakhir. Setelah kita sudah fasih, kalian sudah hafal, maka harus ditikror atau diulang-ulang kembali. Cara pengulangannya baik kepada teman kalian, kepada guru kalian, atau kepada ayah ibu kalian di rumah. Atau dengan kata lain, kita harus tasmi', didengarkan kepada teman kalian supaya kalian itu bisa ditemukan letak kesalahan-kesalahannya. Dan juga dengan tasmi' dan tikror itu menjadikan kita kuat hafalannya. Itulah apa yang disampaikan oleh Bapak. Semoga kita menjadi orang-orang yang senang membaca Al-Quran dan menjadi orang yang bisa hafal Al-Quran. Sebagai penutup, kami akan memberikan kesimpulan tentang materi pada hari ini. Yang pertama adalah surat An-Nas itu adalah surat terakhir dalam Al-Quran, yaitu surah yang ke-114, berisikan 6 ayat. Surat An-Nas itu mengajarkan kita agar selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kita belajar membaca dan menghafal surat An-Nas dengan tartil, sehingga menjadi orang-orang yang terbaik tentunya di hadapan Allah. Dan untuk mempermudah menghafal surat An-Nas, maka caranya adalah memulai dengan ayat pertama fasih, ayat kedua diulangi, terus diulangi,
dan dilanjutkan pada ayat berikutnya hingga ayat ke-6. Demikianlah semoga materi ini anak-anak hebat belajar Al-Quran itu membawa berkah dan membuat kita akan tenang. Ayo kita biasakan membaca Al-Quran setiap hari, dimulai dari surat-surat pendek. Jadilah anak yang rajin mengaji, jujur dan selalu mohon perlindungan kepada Allah. Demikianlah, terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.